Apa kabar teman-teman? Di antara kalian, kapan nih jadwal tes ujian SKB-nya? Apakah sudah ada yang tes pada hari ini? Ya, semoga kalian mendapatkan nilai kelulusan yang tertinggi di formasi yang kalian lamar ya. Nah, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kisi-kisi untuk soal SKB formasi guru. Nah, di mana kemarin sudah dibahas bahwa untuk kisi-kisi guru ahli pertama itu ada 2 poin ya. Yang pertama kemampuan pedagogik guru dan kompetensi profesional. Nah, pada kompetensi pedagogik ini terdapat beberapa poin ya teman-teman, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal untuk kompetensi pedagogik ini, di mana mencakup mengenai kemampuan pemahaman terhadap peserta didik. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai poin kedua, yaitu perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi, simak terus videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Calon Guru Baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Nah, jadi teman-teman, perancangan pembelajaran itu adalah merupakan suatu proses dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penyiapan ini berupa seperangkat pembelajaran untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan untuk mencapai sasaran kompetensi. Oke, kita ke contoh soalnya ya. Soal nomor 1, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam apakah A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, atau D. SKL. Ya, tentu saja di sini ya teman-teman, untuk tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan untuk dicapai peserta didik itu ada pada yang B, RPP. Nah, jadi teman-teman, RPP itu atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak. Karena teman-teman, proses pembelajaran itu kan bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Nah, kemudian menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran keempat tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. Tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP ini adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan dengan rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD atau kompetensi dasar. Nah, jadi setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Nah, RPP ini disusun berdasarkan KD atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Lanjut ke soal nomor 2. Dalam menyusun RPP, seorang guru harus memperhatikan beberapa prinsip. Berikut ini yang tidak termasuk dalam prinsip penyusunan RPP adalah apakah A. Partisipasi aktif peserta didik, B. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan, C.
Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal dan motivasi belajar. D. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif. Nah, yang mana nih dari keempat choice ini jawaban yang tepat? Jadi yang ditanyakan adalah kecuali ya yang bukan merupakan prinsip dalam penyusunan RPP. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah kecuali yang B, alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Nah, jadi prinsip-prinsip rencana pembelajaran atau RPP ini menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari yang pertama memperhatikan perbedaan individu peserta didik, di mana di sini RPP dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Nah, yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Ini ada juga di pilihan yang tadi ya. Nah, jadi di sini proses pembelajaran itu dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, dan semangat belajar dari peserta didik. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan budaya membaca dan menulis. Nah, jadi proses pembelajaran ini dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Nah, yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, di mana RPP ini memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Nah, yang kelima adalah keterkaitan dan keterpaduan. RPP ini disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan juga keberagaman budaya. Nah, kemudian prinsip yang terakhir adalah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, RPP ini disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwa untuk poin yang B, alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan itu bukanlah merupakan prinsip dari RPP. Lanjut ke soal silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Bedanya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Nah, teman-teman, jadi di sini jawaban yang tepat itu tentu saja adalah yang A ya, karena silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP itu mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar itu sendiri. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran IPA berikut ini. 1. Kompetensi dasar. Mengenal rangkaian listrik seri dan paralel. 2. Indikator. Menjelaskan perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan praktikum rangkaian listrik, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel secara tepat. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah apakah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik,
C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Nah, jadi dari komponen tersebut kita bisa mengetahui bahwa prinsip yang digunakan pada poin-poin tersebut adalah yang D ya, yaitu mengenai prinsip keterkaitan dan keterpaduan dalam menyusun RPP. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran adalah apakah A. Peserta didik yang akan belajar, B. Perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut, C. Kemampuan yang spesifik sebelum peserta didik memperoleh pelajaran, atau D. Kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Nah, jadi teman-teman seperti yang sudah pernah saya bahas di video SKB kemampuan pedagogik yang lain mengenai tujuan pembelajaran itu, dia mencakup mengenai ABCD. Apa itu A? A adalah audiens. Audiens di sini adalah peserta didik. Jadi untuk bisa kita analisa di sini untuk poin A, peserta didik yang akan belajar berarti dia sudah termasuk dalam tujuan pembelajaran yaitu yang A, audiens. Kemudian yang B, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Ini termasuk ke dalam behavior atau mengenai perilaku. Jadi yang B ini juga termasuk dalam tujuan pembelajaran. Kemudian yang C, kemampuan yang spesifik sebelum peserta didik memperoleh pelajaran. Bukan ini ya, berarti jawabannya adalah yang C, tapi kita lanjut ke yang poin D. Coba kita lihat kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Nah, berarti yang poin D ini juga merupakan tujuan pembelajaran dalam hal condition atau kondisi. Nah, berarti di sini memang jawaban yang tidak termasuk ke dalam unsur-unsur pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu adalah yang C ya. Kemampuan yang spesifik sebelum peserta didik memperoleh pelajaran. Berikutnya, pada fase pertama guru menggarisbawahi bagian yang penting dengan membuat daftar. Fase kedua, membuat hubungan materi baru dengan kata-kata, gambar, dan gagasan-gagasan. Fase ketiga, membuat hubungan dengan cara-cara yang menarik atau lucu, meski kadang sedikit berlebihan. Fase terakhir adalah latihannya. Model pembelajaran demikian adalah apakah A. Pengemas awal, B. Memorasi, C. Pencapaian konsep, atau yang D. Berpikir induktif. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah pencapaian konsep yang C. Nah, jadi di mana pembelajaran atau model pembelajaran pencapaian konsep ini dirancang untuk membantu mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikan informasi sehingga dapat memberi kemudahan bagi mereka untuk mempelajari konsep itu dengan cara efektif, menganalisis, serta mengembangkan konsep. Selanjutnya, guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah apakah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung atau direct teaching, atau yang D. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, jadi tentu saja di sini jawaban yang tepat adalah yang D. Pembelajaran kooperatif. Nah, di mana model pembelajaran cooperative learning ini adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Salah satu dari prinsipnya adalah setiap anggota kelompok atau siswa bertanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. Oke, soal terakhir untuk video kali ini. Di video selanjutnya mungkin saya akan membagikan mengenai FR yang diperoleh dari teman-teman yang sudah mengikuti SKB ya di hari pertama ini.
Jadi untuk, pembahasan soal mengenai kisi-kisi, kemampuan pedagogik ini nanti kita lanjut di lain video ya. Oke lah, soalnya berikut adalah merupakan kegiatan guru dalam menanamkan perilaku positif terhadap siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu A. Mewajibkan membeli buku pelajaran dari koperasi sekolah. B. Menggunakan hukuman untuk menanamkan ketaatan. C. Menjelaskan akibat perbuatan antisosial seperti mencuri, korupsi, memfitnah, dan lain-lain. Atau yang D. Mengklasifikasi perbedaan budaya antara suku bangsa di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini jawaban yang tepat tentu saja adalah yang C ya, menjelaskan akibat perbuatan antisosial seperti mencuri, korupsi, fitnah, dan lain-lain. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.